waktu atau rute perjalanan kita. Dengan kata lain, jembatan itu akan menghantarkan kita dengan jalan yang lebih cepat ke tujuan yang akan kita capai, bila mana terputus oleh hal-hal seperti sungai, saluran, lembah, dan lain-lainnya. Kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah kejahatan, dan yang menyembunyikan dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Dosa kita, dosa manusia pertama, dosa Hawa dan Adam, membuat kita terpisah dengan Allah. Dosa itu memunculkan atau menciptakan satu jurang pemisah yang tidak mungkin membuat manusia itu langsung bertemu dengan Allah, langsung bersama dengan Allah. Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Dosa mengakibatkan kita terputus dari Allah atau terpisah dari Allah, dan tentunya terancam dengan kematian yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Oleh dosa, maka upah manusia sesungguhnya adalah kematian yang kekal. Oleh karena dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Oleh karena dosa, maka kita terputus oleh karena jurang dosa itu. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang akan menghubungkan kita kembali kepada Allah pencipta kita. Namun Allah dengan kasih-Nya menyediakan jembatan inginkan kita menyeberangi jurang dosa dan kematian itu. Kita melihat inilah di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya, kasih Allah yang tak terukur, Dia telah nyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, menjadi jembatan penghubung kita antara kita dengan Allah pencipta. Dia telah menyediakan jalan itu. Dia telah mengaruniakan anaknya itu datang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan anaknya. Yesus telah memberikan hidupnya sebagai korban atas dosa, membayar hukuman itu olehnya sendiri. Pada zaman perjanjian lama, atau segera setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah juga telah membuat satu contoh, gambaran praktek untuk sarana menghubungkan mereka dengan Allah, yaitu mengorbankan korban bakaran mereka, yang menggambarkan akan ada korban yang sesungguhnya. Pada zaman bangsa Israel, pada pagi dan petang, mereka harus mempersembahkan korban bakaran mereka, yang menggambarkan akan ada anak domba Allah yang sesungguhnya, yang akan mati sebagai korban untuk penebusan dosa manusia, sebagai korban untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia, sebagai gambaran jembatan penghubung antara Allah dan manusia. Allah dalam kasih-Nya telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita semuanya, untuk membayar hukuman mati itu yang seharusnya menjadi bagian kita, telah Dia jalani supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya memungkinkan untuk mengampuni dan memungkinkan untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang berdosa. Jembatan tubuh Kristus yang remuk dan berdarah itu membawa kita kembali dari perangkap dosa. Allah dalam kasih-Nya telah menyediakan jembatan
keselamatan bagi kita. Allah dalam kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus telah menjembatani hubungan kita dengan Allah Bapa kita. Allah pencipta kita. Telah memungkinkan kita untuk kembali bersama dengan Tuhan. Kasih menjembatani jurang itu. Sehingga menyanggupkan semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan untuk berjalan masuk ke dalam hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus telah menjembatani kita. Menyanggupkan kita, orang-orang yang percaya itu, untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Dia yang telah janjikan itu. Bagaimanakah Yesus bisa kita sebut sebagai jembatan keselamatan? Sebagai orang Kristen tentunya kita percaya itu, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang telah menjembatani kita. Tetapi pelajaran kita pada malam hari ini, kita mau melihat beberapa bukti Alkitabiah yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang menyatakan bahwa Yesus layak menjadi jembatan penghubung kita antara kita dengan Allah pencipta kita. Yang pertama, Yesus adalah yang datang dari sorga ke bumi ini. Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus bersaksi tentang dirinya, bahwa dia telah ada sebelum Abraham ada. Yesus telah memberitahukan kepada dunia, bahwa dia ada, dia selalu ada, dan selalu akan ada. Dalam Yohanes 1, ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudari yang hadir pada malam hari ini. Baik lewat media Zoom, baik lewat YouTube maupun Facebook. Firman Tuhan meyakinkan kita. Oh, Yesus Tuhan kita sudah ada dari sejak semula. Dia ada dari zaman kekekalan sampai kepada kekekalan. Sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah, dia adalah pencipta kita, dan dia adalah penebus kita. Dia ada sejak pada mula. Dan dia menjelma, hadir di tengah-tengah kita manusia ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, supaya saudara dan saya layak untuk diselamatkan. Menjadi penghubung antara kita dengan Allah, Pak. Pencipta langit dan bumi datang mengenakan daging manusia. Dan tentunya Alkitab menuliskan banyak tentang kelahiran Yesus. Kita bukan mau membahas tentang kelahiran Yesus, tapi kita mau melihat malam hari ini meyakinkan kita bahwa dia layak menjadi jembatan penghubung keselamatan kita. Dia yang adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Matius 1 ayat 21. Roh Kudus itu berkata kepadanya, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus. Kata Roh Kudus itu, kata malaikat itu kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia diyakinkan bahwa yang dilahirkan itu adalah Tuhan kita, penyelamat manusia yang datang ke dunia ini. Meskipun Yesus lahir dari seorang manusia, Dia adalah Allah. Allah dalam daging manusia. Ini tentunya di luar kemampuan kita berpikir. Tetapi itu adalah satu kuasa Allah yang tidak bisa dibuktikan oleh seorang manusia. Ini adalah kuasa Allah untuk menebus kita. Dia datang lahir ke dunia ini. Yesus pencipta semesta alam, rela datang ke dunia kita ini untuk melepaskan kita dari dosa dan kematian, menjadi jembatan penghubung kita antara kita dengan Allah Bapa yang selama ini kita terpisah oleh karena jurang dosa. Yang kedua, Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15, Yesus anak Allah. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Apa yang kita alami di dunia ini, tentunya Yesus di dalam kemanusiaannya juga alami
dia mengalami kesusahan, dia mengalami rasa capek, dia mengalami rasa lapar, dia mengalami apa yang kita alami. Dia sama dengan kita. Ia juga dicobai sebagaimana kita juga dicobai. Hanya saja selama di dunia ini, hingga dia layak disebut sebagai juru selamat kita, jembatan keselamatan kita, jembatan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Selama di dunia, dia tidak berbuat dosa. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, di sana kita melihat bagaimana setan berusaha memperdaya Yesus, mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Setelah melalui atau melewati puasa selama 40 hari 40 malam, setan datang dan melihat akan kelemahan daripada Yesus, mencobai dia sebanyak 3 kali. Namun Yesus dapat mengalahkan setan dengan satu pernyataan, ada tertulis. Yesus selama di dunia, di dalam kehidupannya, hidup tanpa dosa. Yesus mengalahkan pencobaan, menghidupkan kehidupan tanpa dosa, agar ia dapat memberikan itu kepada kita sebagai ganti kehidupan lama kita yang penuh dosa. Inilah yang harus kita renungkan, kita manusia setiap hari berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itulah kematian yang kekal. Tidak ada pengharapan bagi kita manusia yang selalu jatuh dalam dosa. Selain di dalam dia, yaitu Yesus yang pernah hidup di dunia ini, yang tanpa dosa. Yang ketiga, Yesus mati untuk menghapus dosa. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis adalah disebut perintis jalan bagi Yesus, pembuka jalan bagi Yesus. Ketika dia melihat Yesus datang kepadanya, lalu dia berseru dan menyampaikan kepada orang banyak itu, lihatlah anak domba Allah, inilah dia yang menghapus dosa dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menghapus dosa saudara dan saya, untuk melayakkan kembali hubungan kita dengan Allah, untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah pencipta kita, untuk menjembatani kita yang selama ini sudah terputus oleh karena dosa antara kita dengan Allah pencipta kita. Semua orang telah berbuat dosa dan patut menerima kematian kekal. Dia menjadi berdosa karena kita. Dia menjalani hukuman dosa karena saudara dan saya. Dia menjalani hukuman dosa, hukuman akibat dosa itu karena saudara dan saya. Untuk kita, kematiannya itu menjadi satu kemenangan bagi kita. Kematiannya itu adalah kepastian akan kekalahan atau penaklukan atas dosa-dosa saudara dan saya. Ia membayar hukuman mati untuk kita. Dan kematiannya adalah satu karunia, dan karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Dia mati di kayu salib, membayar hutang dosa kita, mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Sebab Allah telah berfirman pada mulanya, ketika engkau memakannya, ketika engkau menjamahnya, tentulah engkau akan mati. Sebelum ada yang menebus kita, tentunya upah kita adalah maut. Tetapi terpujilah Tuhan, oleh karena kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, yang telah menebus kita, yang rela mati di kayu salib, mengaruniakan kehidupan kekal itu bagi saudara dan saya. Roma 5:1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekarang hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pendamai kita, yang telah mati bagi saudara dan saya, supaya kita didamaikan kembali, supaya menjembatani kita, menjembatani hubungan kita yang selama ini telah terputus oleh karena dosa. Kita kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah pencipta. Yang keempat, Yesus menjembatani kita kepada kehidupan yang kekal, karena Yesus bangkit dari kematian. Kematian Yesus disalib bukanlah akhir dari seluruh kisah hidupnya.
Dia tidak bisa tetap tinggal mati dan menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Seandainya, sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Sia-sialah kita yang mempercayai Tuhan kita. Tetapi terpujilah Tuhan, Dia telah bangkit dari kematian itu. Dia telah mengalahkan kematian itu. Dia telah mengalahkan maut itu. Dan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita dijembatani kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu kepada kehidupan yang kekal yang Allah telah anugerahkan dari sejak mulanya. Karena Yesus hidup, Dia berkuasa atas kematian, maka Ia akan melepaskan kita dari kematian dan memberikan kita hidup yang berlimpah dan kekal. Yesus telah hidup, Dia telah bangkit, melepaskan kita dari kematian, memberikan kita hidup yang kekal. Tentunya ini adalah satu kabar sukacita bagi kita semuanya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, yang hadir pada malam hari ini, yang diberkati Tuhan pada malam hari ini, baik lewat Zoom, baik yang ada di YouTube maupun yang di Facebook. Kitalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, karena pelajaran kita meyakinkan kita, Yesus itu telah menaklukkan dosa. Yesus itu telah menaklukkan kematian itu. Dia telah melepaskan kita dan memberikan kita hidup yang berlimpah dan menjembatani kita kepada kehidupan yang kekal. Yang kelima, Yesus naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada aku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan kita, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-4. Dia telah mati di kayu salib, Dia telah bangkit dari kubur, dan sekarang kabar baiknya, Dia telah terangkat ke surga, dan bahkan Dia berjanji, aku akan datang kembali. Yesus begitu mengasihi kita. Dia bukan hanya sekedar terangkat ke surga dan melupakan saudara dan saya, tetapi Dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu pasti ada pada kita. Karena tempat itu tentu ada. Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mau memastikan di tempat yang banyak itu ada tempat untuk saudara dan saya. Dan ketika tempat itu sudah ada untuk kita, maka Dia akan datang membawa kita ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, kabar sukacitanya, di rumah Bapa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Hanya sekarang kita mau pastikan, tentunya dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah di tempat yang banyak itu ada tempat saudara dan saya? Untuk itulah Tuhan kita terangkat ke surga dan berjanji. Maka adalah bagian kita di awal kalimat ini, supaya kita jangan gelisah, supaya kita tetap percaya kepada Allah, supaya kita percaya kepada Tuhan kita, yang Dia adalah juru selamat kita, yang Dia yang telah menjembatani kita, yang Dia telah menjadi jembatan penghubung kita kepada kehidupan yang kekal. Yang keenam, Yesus melayani sebagai imam besar di surga. Dia bukan hanya menyediakan tempat, Dia bukan hanya berjanji akan datang kembali, tetapi Dia sekarang menjadi imam besar. Ibrani 2:17-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Bapak Ibu, kata imam besar ini diambil dari kebiasaan pelayanan di bait suci kuno perjanjian lama. Di mana ada seorang imam besar yang akan melayani sekali setahun pada hari grafikasi. Menjadi penghubung antara orang Israel dengan Allah di surga. Dia akan membawa semua doa-doa orang Israel. Dia akan menghadapkan semua dosa-dosa orang Israel. Dia akan memohon pendamaian. Dia akan memohon pengampunan dari Bapa di surga pada hari itu. Dia akan selalu bermohon dan bermohon atas nama bangsa Israel. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi imam besar kita. Dia akan menjadi perantara kita. Dia akan bermohon untuk pengampunan atas segala dosa kita. Supaya kita layak, setiap orang yang percaya kepadanya, layak untuk didamaikan. Layak untuk diselamatkan. Layak untuk dibawa ke dalam kerajaan surga ini. Yesus sebagai imam besar kita. Dia adalah pembela kita. Memang kita adalah orang-orang berdosa. Tapi ketika nama kita dihadapkan, maka dia akan membela kita. Betul, mereka adalah orang berdosa. Tetapi ini umat-umatku yang sudah percaya, yang sudah meninggalkan dosanya, yang selalu berjalan menurut akan firman Tuhan. Dia akan membela kita. Dan dia akan tetap membela kita sepanjang kehidupan kita. Dia akan menjadi perantara kita, mengantarai kita dengan Allah Bapa di surga. Kita adalah orang berdosa, yang tentunya bagian kita menurut hukum Allah adalah kematian kekal. Tetapi Tuhan sebagai kasih dalam melalui kasihnya sebagai imam besar akan mengantarai kita, memastikan, memediasi kita supaya kita boleh diterima kembali sebagai anak Allah. Supaya kita boleh diterima kembali sebagai bagian keluarga Allah. Sehingga kehidupan itu, kehidupan yang kekal itu akan layak diberikan kepada kita karena Yesus telah menjembatani kita untuk itu. Yesus adalah jembatan keselamatan kita. Tidak ada jalan lain di dunia ini. Ya, tidak ada jalan lain di dunia ini. Dia adalah satu-satunya jembatan keselamatan kita. Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Inilah kabar sukacita bagi kita Bapak Ibu, Saudara kasih Yesus Kristus yang hadir pada malam hari ini lewat Zoom, YouTube maupun Facebook. Kepada kita diyakinkan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan kita. Yesus adalah satu-satunya jembatan keselamatan kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia keselamatan selain di dalam nama Dia, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu jembatan penghubung itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah datang ke dunia ini, yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit dari kubur, dan yang janji Dia akan datang kembali, dan Dia yang menjadi imam besar kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Oleh dosa kita terpisah dengan Allah, dan kematian merupakan bagian kita. Oleh dosa hubungan kita telah terpisah dengan Allah. Kita tidak boleh bersama dengan Allah lagi. Tetapi Allah dalam kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus datang menjembatani kehidupan kita. Datang untuk melewati akan jurang dosa itu supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh hidup yang memuaskan bersama Tuhan kita. Allah memanggil kita pada malam hari ini supaya kita datang kepada Dia. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Dia, Dia akan mengampuni kita. Dia akan menerima kita menjadi anak-anaknya. Dan Dia akan menjadikan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan Dia menjadi jembatan penghubung kita. Hanya ada satu jalan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah menjadi bagian kami pada malam hari ini. Engkau telah memberkati kami. Engkau Allah yang sudah menebus kami dari dosa. Engkau melalui kasih-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang telah menjembatani hubungan yang terputus oleh karena dosa. Malam hari ini kami diyakinkan, hanyalah melalui anak-Mu Yesus Kristus, menjadi satu-satunya jalan keselamatan, juru selamat bagi kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa, yang selalu jatuh ke dalam dosa. Biar penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami setiap hari diingatkan dan dibangkitkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berkati saudara kami yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada lewat media juga, baik yang ada hadir lewat YouTube, baik yang hadir lewat Facebook, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan yang bersama dengan mereka, yang memiliki pergumulan hidupnya Tuhan, biar Engkau bersama dengan mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, biarlah Bapa dalam kasih-Mu Engkau mendengar mereka, menjawab mereka, memulihkan mereka, sehingga kami bersama-sama bersukacita atas segala kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Besok malam kami akan kembali bertemu untuk acara BAIO ini. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga besok dengan sukacita boleh kembali berkumpul lewat media Zoom yang telah kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, ampun dosa kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Acara belajar Alkitab interaktif online Uni Indonesia Kawasan Barat di malam yang keempat ini telah kita selesaikan. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun kita berada untuk boleh kembali hadir menyaksikan acara ini pada besok malam di jam yang sama, yaitu pukul 18.45 WIB. Adapun partisipan yang akan membawakan acara besok hari yaitu seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Gunawan Hutagalung dengan judul hiperglikemia dan pencegahannya, dan pelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Erda Manik dengan judul Kesempatan Kedua dalam Hidup Anda. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita.